Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM 21650 Di sini saya akan membuat tugas 2, yaitu tugas 2 dari Cybercrime and Cyberlaw. Yang pertama adalah pencurian identitas, identity theft. Pertama di sini kasusnya wanita berusia 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar rupiah. Resikonya di sini identitas mencuri setidaknya 3,3 juta US dollar, sekitar 51,5 miliar rupiah, dan mencuci uang senilai 2,5 juta US dollar atau sekitar 39 miliar rupiah. Dampaknya hilangnya sejumlah uang dari pihak yang dirugikan. Kemudian pihak yang dirugikan adalah korban dan rekening perdagangan. Kemudian phishing. Kasusnya di sini adalah link phishing untuk membobol rekening bank dijual tersangka AF mulai Rp 100.000. Resiko penipuan keuangan. Dampaknya hilangnya sejumlah uang dari rekening nasabah. Pihak yang dirugikan adalah nasabah pemilik rekening. 3. Malware atau perangkat lunak berbahaya. Di sini kasusnya malware Cina Fireball serang 250 juta komputer. Risikonya komputer terinfeksi, termasuk mengunduh file dan lebih banyak malware. Dampaknya Fireball mampu mengambil alih browser internet dan dua fungsi utama. Kemudian pihak yang dirugikan 250 juta komputer dan 20% jaringan perusahaan. Kasus China Financial reportedly paid $40 million ransom. Risiko membayar uang tebusan sebesar 40 juta dolar untuk memberikan akses ke sistemnya. Dampaknya terkena malware yang merupakan varian dari ransomware yang dijuluki Hades. Pihak yang dirugikan adalah CNA Financial. 5. Peretasan hacking. Kasusnya di sini ratusan juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor. Pakar cyber ini peretasan paling parah. Risikonya adalah 330 juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor. Dampaknya data yang dikelola di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tergolong sangat parah karena dalamnya memuat nama lengkap ibu kandung yang biasanya digunakan untuk memverifikasi keamanan perbankan. Pihak yang dirugikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 6. DDoS atau Distributed Denial of Service. Kasusnya di sini Amerika Serikat dan Israel digempur serangan DDoS. Risikonya situs web menjadi sasaran lebih dari 18.000 perangkat endpoint dari 117 negara. Dampaknya FBI juga memblokir 13 domain internet karena terkait dengan layanan DDoS berbahaya. Pihak yang dirugikan adalah Amerika Serikat dan Israel. 7. Pencurian kekayaan intelektual. Kasus pencurian karya seni di Twitter dibantu oleh bot. Risiko adalah pencurian karya seni. Dampaknya karya-karya seni mereka dicuri dan diunggah di situs web dan diperdagangkan tanpa izin. Pihak yang dirugikan adalah seniman-seniman yang memiliki karya. Kasus 8. Pemalsuan atau forgery. Kasusnya ditetapkan 5 tersangka pemalsuan kartu keluarga untuk PPDB zonasi Bogor. Risikonya tersangka telah meluluskan puluhan bahkan ratusan siswa SMP secara curang. Dampaknya pemalsuan kartu keluarga. Pihak yang dirugikan adalah pihak orang tua siswa. Pornografi 9. Pornografi anak atau child pornografi. Kasusnya 12 anak laki-laki jadi korban pornografi. Risikonya anak laki-laki juga rentan menjadi korban pelecehan seksual. Dampaknya pornografi pelecehan semua korbannya atau berjumlah 12 anak.
Pihak yang dirugikan adalah 12 anak dan pihak keluarga dari anak tersebut. Kemudian cyberbullying, kasusnya 6 bulan dibully karena rambut pink, wanita di Cina bunuh diri. Risikonya Zheng Linghua menjadi korban cyberbullying pada Juli 2022. Kemudian dampaknya seorang wanita asal Cina bunuh diri diduga karena terus-terusan dibully tentang penampilannya. Itu pihak yang dirugikan adalah seorang wanita asal Cina. Kemudian 11 penyebaran berita palsu atau disinformation. Kasusnya Bambang Tri divonis 6 tahun penjara kasus penyebaran berita bohong ijazah Presiden Jokowi. Risikonya Bambang Tri Mulyono dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun. Dampaknya tindakan pidana dengan menyebarkan berita bohong dengan sengaja hingga membuat keonaran secara bersama-sama. Pihak yang dirugikan Presiden Joko Widodo. 12 peretasan email. Kasusnya 60.000 email diplomat Amerika Serikat dicuri hacker Cina. Risikonya pencurian 60.000 email dan 10 akun email Departemen Luar Negeri. Dampaknya diplomat di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat turut menjadi korban dari aksi peretasan platform email Microsoft oleh hacker Cina. Pihak yang dirugikan adalah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, termasuk pegawai pekerja di wilayah meliputi Indonesia. 13 pengintaian atau espionage. Kasus PNS CIA terungkap. Risikonya bocornya informasi rahasia. Dampaknya mengancam bisnis Amerika Serikat di Cina. Pihak yang dirugikan adalah pihak dari Amerika Serikat. 14 pemerasan. Di sini kasusnya adalah pacaran online hingga VCS. Pegawai ini malah jadi korban pemerasan polisi gaduhan. Risikonya korban menjalani hubungan asmara dengan pelaku yang kerap diwarnai dengan aktivitas video call, mesum atau VCS. Dampaknya pelaku yang melakukan rekam layar kemudian dijadikan pelaku sebagai alat memeras korban dengan meminta sejumlah uang. Pihak yang dirugikan adalah seorang wanita berinisial AR, 35 tahun. 15 kejahatan keuangan online. Pembobolan M-Banking, kasusnya pembobolan M-Banking ke Perskai 356.000 phishing sektor keuangan di RI terjadi tahun 2022. Risiko maraknya kasus pembobolan mobile banking atau M-Banking dengan berbagai modus yang terjadi di Indonesia. Dampaknya terjadinya kasus kejahatan cyber yang menyerang sektor keuangan. Pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang terkena pembobolan mobile banking. 16 pencurian kekayaan intelektual. Kasusnya TikTok didenda sebanyak 5,6 triliun rupiah buntut kasus pelanggaran privasi anak. Risiko terjerat Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak-anak. Dampaknya TikTok didenda sebesar 345 juta euro atau setara 5,6 triliun. Pihak yang dirugikan adalah TikTok. 17 pencurian akses atau unauthorized access. Kasusnya pelaku pencurian kasus illegal akses e-commerce Shopee Express ditangkap. Risiko tersangka RG dijerat dengan kasus dugaan tindak pidana mengakses atau melakukan transmisi sistem elektronik atau dokumen milik orang lain. Dampaknya kasus ilegal atau akses di e-commerce yang mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengiriman Shopee Express. Pihak yang dirugikan adalah jasa pengiriman Shopee Express. 18 kejahatan seksual atau sexuality cybercrime. Kasus kenal di media sosial siswa SMP jadi korban pelecehan seksual. Risikonya tindakan asusila terhadap korban yang masih di bawah umur. Dampaknya pelaku terancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Pihak yang dirugikan adalah seorang siswi SMP.
19 pemerasan online. Kasus pacaran online hingga VCS, pegawai ini malah jadi korban pemerasan polisi gadungan. Risikonya korban menjalani hubungan asmara dengan pelaku yang kerap diwarnai dengan aktivitas video call, mesum atau VCS. Dampaknya, pelaku melakukan rekam layar kemudian dijadikan pelaku sebagai alat untuk memeras korban dengan meminta sejumlah uang. Pihak yang dirugikan adalah korban berinisial AR, 35 tahun. Kemudian 20, kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crime. Kasus sindikat joki ujian masuk CASN 2021 terbongkar. Risikonya jasa joki ujian dengan imbalan dana 150 juta sampai 600 juta rupiah per peserta. Dampaknya kecurangan dalam seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara 2021. Pihak yang dirugikan adalah peserta yang menggunakan joki tapi tidak lulus. Mungkin itu saja hasil dari presentasi penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.